Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ifahalukum anak-anakku sekalian di kelas 3A, semoga senantiasa masih terjaga semangatnya dan Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Juga kepada ayah dan bunda di rumah, semoga masih semangat ya dalam mendampingi, membina ya anak-anak di rumah untuk bisa memahamkan pelajarannya ya, karena masya Allah, karena kerjasama yang baik, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Itu semuanya demi pendidikan anak-anak kita semuanya ya. Jadi perlunya kita kerjasama antara guru ya, kemudian wali murid dan juga muridnya ya, semuanya saling kerjasama ya demi terciptanya tercapainya kompetensi yang diharapkan oleh sekolah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita sudah masuk anak-anakku sekalian di tema yang baru, tema 3C ya. Dikeluarkan ya bukunya ini. Ya, kita masuk ke subtema pertama ya, tentang benda. Apa sih itu benda, anak-anakku sekalian ya? Benda itu apa ya? Nih, Ustaz bawa apa nih? Ini termasuk benda atau bukan? Kemudian ini. Nah, ya. Jadi benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk, banyak bentuknya. Misalnya, benda berbentuk bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan tak beraturan. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka warna. Misalnya, benda berwarna merah, ya, kemudian berwarna jingga, kuning, hijau, biru, nilai. Ya, kemudian benda-benda di sekitar kita juga memiliki aneka ukuran. Misalnya, benda berukuran besar atau kecil, bentuk, warna, dan ukuran membedakan benda satu dengan benda yang lainnya. Ya, kita lihat di sini ada gambar yang beberapa benda. Ada botol minum, vas bunga, jam, kemudian figura foto ya, atau bingkai foto, kemudian kotak apa tuh? Pensil ya, kemudian penggaris ya. Amatilah gambar benda-benda yang ada di slide tersebut atau di buku halaman kedua. Nah, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Kemudian apa saja sih warna benda-benda tersebut? Kemudian bagaimana ukuran benda-benda tersebut? Ayo kita mengamati. Nah, di sini kita lihat ya. Kotak makanan memiliki massa lebih besar dibandingkan botol minuman. Kotak makanan ya dan botol minuman berwujud ya padat ya. Kemudian botol minuman diisi air minum dan air minum termasuk ya benda ya. Nah, air minum termasuk benda dan juga air minum itu berwujud cair. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi banyak benda-benda di sekitar kita ya. Jadi misalnya ada meja, kursi, kemudian apalagi lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum ya, dan lainnya. Nah, benda tersebut ya tadi punya ciri-ciri yang dapat diamati anak-anakku sekalian. Berdasarkan ciri tersebut, benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, kemudian warnanya, kemudian ukurannya. Ya, benda di sekitar kita memiliki bentuk bermacam-macam juga ya. Tadi kita lihat ada yang bentuknya itu balok, kemudian ada yang bentuknya bulat ya. Kemudian kalau bentuknya balok itu seperti apa Ustaz? Ya seperti kotak pensil ya, kemudian kotak mainan ya dan lemari. Kalau benda berbentuk bulat apa?
contohnya. Iya, betul, bola, betul ya. Benda di sekitar kita juga memiliki ukuran bermacam-macam ya. Ada yang besar, ada yang ringan ya, ada juga yang berat ya dan juga ringan. Nah, kemudian kita bisa menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Nah, selain itu kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Ya, berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini ada kotak ya makanan. Beratnya berapa anak-anak? Ya, 500 gram. Kemudian beratnya apa tuh? Tempat minum, botol minum 400 gram. Jadi lebih berat mana? Ya, yang 500 gram ya, yang kotak makanan. Kemudian kalau yang kotak minuman lebih besar apa lebih kecil? Ya, betul, lebih ringan maksudnya. Nah, betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya. Aku membawa peralatan sekolah ya. Aku membawa tas sekolah yang berisi berbagai benda. Ada buku, kotak, pensil, penghapus, penggaris, dan rautan pensil. Benda-benda yang aku bawa memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Nah, silakan kalian tuliskan ya di halaman 4 peralatan sekolah apa saja ya atau benda apa saja yang kamu bawa ketika kamu ke sekolah. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar garis. Nah, kita lihat di sini ada gambar penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, meteran roll besar. Ya, kita coba ukur panjang benda dengan penggaris ya. Perhatikan cara mengukur panjang benda dengan penggaris tersebut ya. Nah, ini Ustadz bawa ya contoh dari penggaris. Nah, biasanya di penggaris itu ada apa senti-sentinya nih ya, seperti yang ada di gambar 0 sampai dengan 100 misalnya ya. Nah, itu coba kita ukur misalkan panjang dari buku kita memakai penggaris. Nah, seperti ini. Kita ukur dari ujung ke ujung ya, Nak. Nah, misalkan dari sini. Nah, kita dari ujung sini ya. Kemudian sampai ke sini berapa senti? Buku tema 3C ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba ukur pensil, coba. Pensil berapa ya ukurannya? Karena begini, kita tempelkan dari ujung ke sampai pensil itu panjangnya ya segini ya, misalkan ya. Nah, itu contohnya anak-anakku sekalian, cara mengukur benda di sekitar kita. Nah, di penggaris kita biasanya ada garis kecil dan garis yang panjang ya, anak-anakku sekalian ya. Jadi satuan baku untuk hasil pengukuran panjang ya yaitu misalnya tadi meter ya atau lambangnya itu M ya. Seperti ini berapa meter. Nah, kemudian dan juga ada namanya sentimeter. Nah, lambangnya cm. Nah, apa tadi? Ini meter ya. Nah, kemudian ini sentimeter. Wah, kayaknya sekalian cerdas semua nih. Sentimeter. Maaf ya kalau tulisannya jelek karena ini pakai mouse tulisnya. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, silakan kalian ukur sendiri ya benda-benda di sekitar kalian menggunakan penggaris. Kita lanjut kembali ya di pelajaran SBDP. Nah, kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Ada yang tahu nggak alat musik ritmis itu apa? Ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada.
Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis ini adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Nah, berbagai macam cara loh memainkan alat musik ritmis. Ada juga yang caranya dipukul. Kemudian ada yang digoyang. Nah, alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan juga alat musik ritmis modern. Nah, contoh alat musik ritmis tradisional itu apa, Ustadz? Yaitu seperti gendang, tamborin, tifa, ya. Kemudian contoh yang ritmis modern seperti apa? Yaitu triangle, kemudian drum, kemudian simbal, ya. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, ya. Kemudian hentak kaki, kemudian tepuk paha, dan bersiul. Nah, seperti itu ya. Bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Ya. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya alat musik ritmis ya, berdasarkan cara memainkannya. Marakas, yaitu digoyangkan. Biasanya ini ada beras biasanya di dalamnya. Kemudian tamborin digoyangkan, ya. Kemudian gong dipukul, gong, ya. Kemudian kendang atau gendang ditepuk. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat di halaman ke-7 nih anak-anakku sekalian. Coba kalian isi di rumah soal yang ada di halaman 7. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Ada meja ya. Kemudian ada apa nih? Nah, ini ada namanya traffic cone ya, atau perucut lalu lintas ya, biasanya untuk pengaturan lalu lintas ya yang ada di jalanan. Kemudian ada juga gambar gelas. Nah, ini ciri-cirinya apa teman-teman sekalian? Kalian tentunya pernah memegang ya, pernah melihat juga. Coba kalian menuliskannya di bawah. Ciri-ciri benda berikut. Nah, kemudian di nomor 2 ada gambar ya yang kalian disuruh untuk menuliskan panjangnya berapa sentimeter ya. Nah, silakan kalian kerjakan juga di buku tematiknya. Nah, Ustaz kasih contoh nih ya. Yang pertama, ya ini berapa nih? Berapa senti? Kita lihat di yang gambar apa tuh? Yang garis panjang ya. Berarti 13 sentimeter. Kemudian ini berapa? Ya, simpan di dalam hati dan kalian tuliskan di bukunya ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, di sini kita lihat ada tentang proses pengolahan kayu, ya. Nah, di sini kita lihat cara meringkas, ya, suatu teks, ya, tentang benda-benda di sekitar kita. Kita lihat di sini ya. Ada yang dari pembeli, ya. Nah, pembeli ini berangkat ke toko mebel, ya. Kemudian dia ya, jadi pembeli ini datang ke toko mebel, ya, kemudian memesan beberapa alat atau furniture, ya, untuk di rumahnya seperti meja, bangku, dan lainnya. Nah, kemudian si penjual itu mulai menebang kayu di hutan, ya. Kemudian setelah itu mendapatkan kayu gelondongan, kemudian penggergajian kayu, ya, kemudian diproses oleh perajin kayu. Nah, kemudian, nah setelah itu barang-barangnya atau prosesnya tadi, pengolahan kayu tadi sudah ada di toko mebelnya. Nah, baik. Jadi itu prosesnya ya, mulai dari penebangan pohon ya, dan lain sebagainya. Kalian baca sendiri ya, di halaman 8, kemudian halaman 9 tuh ya.
Nah, jadi tadi ya sedikit bisa jelaskan. eh, Lihat di halaman 9 itu ada tentang menceritakan kembali ya proses pengolahan kayu dengan bahasamu sendiri ya. Jadi ketika kita ingin meringkas suatu teks atau cerita ya kita harus tahu juga nih ya apa prosesnya ya. Kemudian kita coba buat di buku atau kita tulis di kertas ya. Nah, apa saja ya prosesnya yaitu tadi kata apa. Apa itu untuk apa? Untuk menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Kemudian di mana menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian kapan menunjukkan waktu peristiwa. Dan mengapa menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Kemudian siapa menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa dan bagaimana menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Nah, setelah itu kalian bisa meringkas cerita yang ada di halaman 9 tadi ya. Baik, ini kita lihat ada permainan bola kasti anak-anakku sekalian ya. Ini ada teknik dalam bermain bola kasti, ada gerakan melempar dan merangkap bola. Nah, caranya bagaimana? Lihat di gambar ya. Nah, jadi kita melempar bola ya, kemudian kita menangkap bola. Nah, ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh Ustaz Darmawan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kita masuk kepada pembelajaran PPKN ya. Di sini ada di halaman 11 ya. Ada tentang pembelajaran musyawarah ya. Nah, anak-anakku sekalian, sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nah, sila keempat ini, ya, dilambangkan dengan gambar kepala banteng, ya. Nah, sila keempat ini mengandung arti bahwa rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, ya. Jika musyawarah menemukan jalan yang buntu, nah, jadi keputusan bersama itu bisa dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting, ya. Nah, di halaman 11 ada definisi dari atau penjelasan tentang musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam bermusyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Nah, kira-kira anak-anak sekalian sudah pernah belum nih bermusyawarah misalkan dengan Abi, Umi ya atau kakak kalian ya atau adik ya di rumah coba dilatih ya bermusyawarah. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu kita musyawarah dulu. Ibu atau ayah apakah ini baik untukku dan lain sebagainya ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Pelajaran pada hari ini Masya Allah ya cukup banyak dan kalian semoga tidak bosan ya untuk mendengarkan materi Ustaz. Bagi yang sudah mendengarkan materi ini, silakan komentar ya yang di YouTube, komentar di kolom YouTube ya. Tuliskan nama lengkap, kemudian kelasnya dan sudah menyimak Ustadz. Baik ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya Ustadz, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insyaallah. Abu Bakar Ashidik, baik, cerdas, kreatif, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.